Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang sholih dan sholihah. Kaifa halukum? Semoga anak-anak tetap dalam kondisi sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada Bina Karakter pagi hari ini, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk belajar kembali. Belajar sebuah sikap yang harus dimiliki oleh anak-anak yang sholih dan sholihah. Sikap apakah itu? Yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, apakah kalian tahu apa itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf artinya mengajak orang untuk berbuat baik. Misalnya, mengajak untuk sholat, bersikap sopan santun kepada orang tua, bersungguh-sungguh belajar, dan seluruh perbuatan yang Allah sukai. Sementara, apa itu nahi mungkar? Nahi mungkar artinya mengajak orang menjauhi perbuatan yang buruk. Misalnya, menjauhi syirik, tidak durhaka kepada orang tua, dan perbuatan yang Allah murkai. Lalu kenapa ya kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar? Sebab itu perintah Allah. Kata Allah, orang yang mau mengajak orang lain berbuat baik dan mau mengajak orang lain menjauhi perbuatan buruk, dia adalah orang yang beruntung. Dia termasuk dalam kelompok umat terbaik seperti para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi dipuji Allah karena bersemangat beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian, kalian bertanya, biarpun orang di sekitar kita jahat, yang penting kita tidak ikutan jahat. Oh, hal itu tidak bisa. Kalau semua orang di sekitar kita berbuat jahat dan kita diam saja, itu salah. Kata Nabi Muhammad, tempat tinggal kita itu seperti kapal laut yang besar. Kapal itu terdiri dari beberapa tingkat. Ada yang di tingkat atas, ada yang di tingkat tengah, dan ada yang di tingkat bawah. Orang di lantai kapal bagian bawah, kalau ingin mengambil air, mereka harus naik dulu ke lantai atasnya, lalu menimba air dari lantai paling atas. Salah satu penumpang bilang, kalau seperti itu terlalu repot ya. Ia punya ide, katanya, mending membuat lubang di bawah agar bisa langsung mengambil air tanpa bolak-balik naik turun tangga. Jika orang yang ingin melubangi kapal dibiarkan saja, kapal itu pasti akan bocor dan tenggelam. Apakah yang tenggelam hanya mereka yang melubangi kapal yang berada di bawah? Tentu saja tidak. Semua penumpang, baik yang berada di lantai bawah, yang di lantai tengah, dan lantai atas, semuanya akan tenggelam kalau kita membiarkannya saja. Kata Nabi Muhammad, kalau kita melihat perbuatan buruk, maka kita cegah dengan tangan kita. Kalau kita belum bisa melakukannya, kita cegah dengan kata-kata nasihat yang baik. Kalau itu juga belum bisa, paling tidak hati kita benci melihat keburukan itu. Jadi, anak-anak yang sholih dan sholihah, kalian harus belajar sungguh-sungguh agar tahu apa saja yang baik menurut Allah dan apa saja yang buruk menurut Allah dan harus dijauhi. Nah, bagaimana ya cara kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Pertama, kita harus tahu apa yang termasuk perbuatan ma'ruf dan apa yang baik. Kita belajar mana saja perbuatan yang baik. Kemudian, kita juga harus tahu pula perbuatan
yang buruk atau yang mungkar. Setelah itu, kita belajar adab-adab untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena tidak semua orang langsung mau untuk diajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kalau menolak ajakan kita? Tidak apa-apa, kita sudah berusaha mencegah keburukan dengan yang kita bisa. Kalau orang yang kita ajak menolak, maka kita coba lagi di lain waktu. Yang penting jangan putus asa untuk mengajak kepada yang baik. Itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak semangat untuk mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kepada yang mungkar atau yang buruk. Tetap semangat untuk belajar agar kalian terus menebar manfaat untuk umat. Selamat belajar anak-anakku yang solih dan solihah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.